Hai teman-teman, ya kita berjumpa kembali ya dengan semangat baru kita akan kembali ya belajar bersama-sama untuk membuat sebuah database baru. Ya di sini kita sebut dengan filtering data dokumen pada form dan query. Jadi tujuan daripada database ini adalah untuk membuat filter pada data dokumen-dokumen ya baik itu dokumen perpustakaan atau dokumen kantor dan lain sebagainya ya. Di sini biasanya kalau kita mempunyai dokumen yang banyak gitu ya, tapi di sini kita contohkan ya sebagian saja ya, itu kita akan kerepotan sekali kalau kita harus mencari datanya ya eh, tanpa adanya bantuan daripada database ya. Jadi semakin kompleks sebuah data itu maka dengan sendirinya kita membutuhkan sebuah usaha yang memastikan bahwa data tersebut dapat kita retrieve atau kita panggil atau kita telusuri dengan cepat ya, dengan akurat ya, dengan hasil yang juga eh, mungkin nantinya bisa kita olah ya. Artinya setelah data itu kita temukan ya, kita akan ya, dapat mengcopy mungkin atau memindahkannya ke Excel lah. Jadi untuk tutorial ini ya sebenarnya banyak yang kita bisa kembangkan, tetapi saya batasi hanya untuk beberapa fitur-fitur saja ya. Ya, mulai mari kita periksa dulu fitur-fitur apa aja yang ada di dalam database ini. Ya, kita lihat seperti ini. Pertama kita ada namanya list box ya. Di sini kita bisa membuat pilihan seperti ini ya. Kemudian kita tekan tampilkan data di form. Ya, setelah memilih ini dari 49 data kita tampilkan yang beberapa data saja. Ya, akan seperti ini munculnya ya cukup bagus ya. Ya. Oke, kemudian sekarang bagaimana kalau kita mau menampilkan datanya dalam query? Kita juga sudah buatkan di sini ya. Nah, seperti ini. Ya, datanya sudah muncul di query ya, sesuai dengan apa yang sudah kita filter tadi. Cukup jelas ya. Tadi kan awalnya ada 49. Ya, sekarang tinggal menjadi 4 baris saja sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Ya, cukup jelas sampai di sini. Ya, itu tujuan utama sebenarnya dari fitur database ini. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita mengembalikan data ini menjadi kembali ke data awal ke 49, menampilkan data. Kita hapus saja di sini filternya tadi ya. Oke. Dia sudah kembali ke ya 49 data. Nah, oke. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan fitur ya menambahkan attachment ya sehingga nanti gambarnya dia bisa muncul seperti ini. Kita tambahkan ya tinggal buka saja. Kemudian ada di sini adalah juga ya bisa mengetahui ya berapa dokumen yang terpilih ya. Di sini sudah ada 3. Nah, kalau kita mau pilih semua ya berarti ada 49 ya. Begitu caranya. Ya, atau satu aja yang tidak ini ya. Oke. Ya, di sini juga akan otomatis ya. Kalau kita mau menghapus datanya, nah seperti ini. Nah, itu fitur-fitur yang sebenarnya kita akan sering kita mainkan pada saat kita bermain dengan sebuah list box ya. Kemudian berikutnya kita membuat find record ya seperti ini ya, kita find record mencari seperti di Microsoft Word atau mungkin di Microsoft Excel ya, kita menggunakan fitur yang sudah sangat lumrah sekali ya, di sini ya untuk mencari data acak ya dari setiap dokumen uh, yang sudah kita simpan di dalam database tersebut ya. Kemudian fitur berikutnya adalah di sini ada juga sama ya, menampilkan ada 49 tersedia 49 dokumen saat ini ya. Ya, dia memunculkan tulisan seperti ini. Kemudian di sini record nomor, sekarang di sini ya. Kalau kita ini dia akan bergerak di sini. Dia kita agak bingung ya record nomor berapa ya, record nomor 7. Di sini juga sebentar udah kita buat otomatisasi. Oke. Nah, sini. Ini record yang terakhir, ini record yang paling awal ya.
Nah, ini. Nah, seperti ini dia akan bergerak terus. Oke. Nah, kita kembali ke awal. Nah, itu fitur yang berikutnya. Kemudian di sini kita bisa mencari juga berdasarkan nama ya, atau dibuat oleh siapa saja. Kita bisa filter ya, Bapak ini misalkan Bapak Ajaya misalkan ya. Dia ada 5 dokumen ya, 5 dokumen yang sudah Bapak ini buat ya. Oke, untuk menghapus seperti ini. Nah, di sini misalkan kita mau melihat mana yang baru, mana yang revisi, ya kita bisa lihat juga di sini data yang baru ya ini ya. Ada sebanyak 37 ya. Kemudian kita lihat data revisi ya. Dokumen revisinya ada 12 ya. Jadi itu fitur-fitur yang biasanya sering kita mainkan. Nah, sekarang di sini kita tambahkan lagi satu tombol ya. Tombol untuk melihat lagi secara acak ya. Kalau kita biasanya ingin cepat ya kita bisa langsung begini ya. Ya, bisa cepat ya. Ini kita lihat ya. Siapa-siapa aja di situ ya. Nah, dia akan berubah terus. Nah, itu ya. Jadi dia akan mencari. Oke, mencari informasi sesuai dengan data yang ada di sini. Ya, dia akan cek terus dan dia akan tampilkan ya. Ini adalah fitur-fitur yang ada dalam database ini. Jadi cukup unik. Kemudian kita clearkan lagi seperti ini. Ya. Kemudian selain itu kita juga menggunakan fitur yang eh, ya common ya, yang bisa dibilang umum, yaitu mencari nama di sini ya. Ya. Setelah itu nanti begitu kita cari namanya ya. Di sini oke, ada muncul form ya, pop up ya. Kadang-kadang kita bingung ya kalau tidak dibuat pop up ini sebenarnya ada apa enggak datanya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dia akan memunculkan seperti ini ya. Ya, misalkan data ini tersedia ya, dok 12 ya. Kita lihat, nah dia langsung meng-highlight ya bagian dokumen yang ditemukan tadi. Oke. Kemudian berikutnya kita cari pemiliknya ya. Ya, misalkan di sini ya. Kita cari Butah misalkan namanya ya. Oke, juga ada ya. Tapi dia hanya men-searching ya nama yang eh, pertama saja yang dia cari ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi cukup jelas. Nah, kemudian kita juga nanti bisa melakukan update ya pada dokumen tersebut hanya dengan melakukan klik di sini. Ya, di sini. Ya, ini ya dokumen-dokumen yang kita apa istilahnya kita memperbarui. Biasanya kadang-kadang kalau kita menulisnya horizontal agak males ya, kita buat menjadi dia vertikal seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan nomor satu yang lengkap ada gambarnya ya, seperti ini. Ya, sudah ada gambarnya, ini ada dokumennya ya. Nah, ini. Nah, bagaimana sebenarnya kita mau melingkan ini dengan di sini itu sebenarnya berdasarkan ID atau dokumen ini saja ya. Itu kita bisa menggunakan melingkan ini ID ya, ID-nya dengan ID ini atau dokumen satu ini dengan dokumen ini karena tidak ada data yang ganda ya. Ya, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Di sini juga ada sebenarnya ada fitur untuk menghapus ya, ada ini ya, menghapus dokumen, dia ada perintah untuk membuat apa ya, memastikan lagi ya. Kalau defaultnya kita bisa buat no ya. Ini kita misalkan contoh saja tapi kita batalkan ya, kita kembali ya. Sampai di sini cukup clear ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita fokuskan ke topik sini dulu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, berarti seperti biasa kita harus membuat sebuah dokumen dulu ya. Membuat sebuah tabel ya. Misalkan di sini namanya adalah tabel dokumen ya. Oke. Tadi namanya adalah form pilih data ya tadi ya. Ya, ini namanya form pilih data, kemudian di sini adalah tabel dokumen ya, seperti ini. Kita sebut dengan tabel dokumen ya, datanya misalkan seperti ini sudah ada ya, ada judul bukunya, ada tipenya, ada oleh siapa namanya dan seterusnya ya. Oke.
seperti ini. Nah, kita lihat ya sama tadi ya. Ini ID, string, dan seterusnya ya. Ini cara kita membuat tabel ya, jangan lupa ya harus diawali dengan ini triknya ya. Data ini harusnya kita rubah juga tadi ya. Harusnya ada out ID ya. Jadi auto number untuk ID. Tapi ini ketinggalan satu. Jadi ini adalah string oleh ya, string nama dokumen. Di sini kita captionnya bisa kita ganti kalau kita mau ya, oleh siapa. Kemudian di sini nama dokumen, sehingga nanti yang muncul di tabel itu adalah yang captionnya ya. Jadi bukan lagi ini yang singkatan-singkatan ini ya, biar tidak membingungkan ya. Tapi di sini adalah membantu kita ya, membantu kita untuk sebagai seorang programmer nantinya adalah kita bisa melihat bahwa tipe datanya sudah jelas ya, jadi kita tidak bingung ya. Jadi di sini misalkan ada, kalau string adalah berarti dia teks ya, seperti ini str string, kemudian dnt adalah date and time ya, jadi formatnya tanggal ya, format tanggal kita biasa menggunakan seperti ini. Kita besarin dikit ya. Ya, ini formatnya, jadi ya dd mmm yy hh nn. Ini juga ini untuk menit dan detik ya, bisa dihapus jika tidak diperlukan ya. Jadi cukup tanggal, bulan, tahun ya. Ini menit, ini detik ya. Ini jam, ini menit ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi misalkan 13, misalkan ini mar, nah, misalkan 2020 misalkan 2020 misalkan seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, attachment ya, ini adalah seperti ini tadi yang menampilkan foto tadi. Oke, kita kembali. Nah, cara membuat tabel ini sudah saya rasa tidak perlu dibahas lagi, sudah cukup jelas. Sekarang kita masuk lagi ke tadi, masuk ke dalam formnya ya. Oke, kita kembali berbicara tentang form. Nah, sekarang bagaimana kita membuat list box seperti ini. Nah, list box ini kita buat, nah di sini ada mana list box ya. Nah, kita membuat ini dengan cara ini, kita tarik ya, klik buat ke sini, jadilah seperti ini, kotak seperti ini. Nah, pastinya kita harus membuat row source-nya ya, row source-nya ya. Kita ambil row source seperti ini. Nah, di sini kita ambil, nah ini yang penting di sini ya. Jadi string nama doc ini. Jadi kita muncul nanti adalah dua ini, nama dokumen dan oleh siapa. Nah, ini row source-nya. Ingat ya, cukup jelas ya di sini caranya ya, seperti ini. Jadi saya tidak membahas lagi cara membuat query ini, cukup mudah ya sebenarnya ya. Ya, membuat datanya ini. Oke. Tinggal ambil di sini, klik kanan, show table-nya, kemudian pilih di sini tabel dokumen ya, kemudian add ya, muncullah seperti ini. Kemudian kita tarik ini nama dokumennya, tarik ke bawah, kemudian string olehnya ini kita tarik juga ke bawah, atau double klik misalkan seperti ini ya. Ini contoh saja ya, jadi kita hapus. Oke, kemudian close, dia langsung ada save ya. Save. Oke, nah habis itu dia sudah muncul kan seperti ini, pastikan muncul seperti ini ya. Di sini kita lihat, di sini untuk membuat dia menjadi dua kolom, di sini kolom count-nya kita bikin dua ya di sini ya, jangan lupa ya di sini ya, ini penting ini. Nah, lebarnya kita misalkan buat sesuaikan dengan ininya data yang ada di dalamnya. Misalkan di sini kita bikin satu ya, satu in dan 2,5 ya, ya lebarnya. Nah, di sini seperti ini. Jadi ini lebar tadi yang pertama 1, ini adalah yang yang sebelah sini 2,5. Oke. Sampai di sini cukup jelas. Nah, kemudian
Kemudian kita bagaimana cara menampilkan data di form. Ya, di sini berarti kita sebenarnya membutuhkan satu buah query ya. Ya, nanti di sini ya. Di sini nanti saya jelaskan, nanti kita membutuhkan sebuah query yang namanya query pilih data ya. Oke, kita masuk dulu, kita kembali ke ini. Kita masuk ke dalam query pilih data. Nah, di sini kita perlu satu buah query. Misalkan disebutnya query pilih data ya. Ya, kita membuat query ya, nanti seperti ini. Nah, query ini kita buat dengan SQL seperti ini ya. Jadi select bintang from tabel dokumen ini, from ini ya, di mana ini ya adalah string name doc ya, misalkan seperti ini. Ini kita buat seperti ini ya. Query pilih data. Nanti kita buat ini adalah select query. Oke. Nanti cara begini ya. Oke, kita view datasheetnya atau design view. Nah, design view-nya seperti ini saja ya. Ya. Oke, cukup jelas. Oh, ya. Kemudian setelah itu selesai, ya sekali lagi kalau nanti masih bingung ya bisa konsultasi dengan kami. Eh, kita ya di sini juga kita akan uraikan sekarang bagaimana dia koneksi dengan query tersebut ya. Ya di sini, oke. Tadi misalkan tadi tombol yang diklik untuk menampilkan data di form ada seperti ini ya. Jadi eh, bisa di print screen dulu mulai dari sini ya sampai sini ya. Ntar saya pelankan aja biar bisa di print screen. Nah, mulai dari sini. Hmm. Jadi cara seperti ini kita menentukan beberapa variabel dulu. Misalkan di sini i, string SQL, string where, string dan seterusnya. Ya, ini kalian ikuti saja. Ya, kemudian di sini seperti ini set my database menjadi current database, kemudian masukkan string SQL, select. Jadi ini adalah memilih semua data pada tabel dokumen. Caranya begini, perintahnya begini. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk ya kita membuat sekarang perintah untuk in string ya dengan melakukan looping ya. Caranya seperti ini ya. Ya, pokoknya diikuti saja karena ini tidak akan dijelaskan secara rinci lagi. Kemudian masuk ke dalam ini string where. Caranya begini. Ya, tadi adalah nama dokumen tadi yang masuk ke dalam query tadi ya. Yang masuk ke dalam query pilih data tadi. Ya, ini saya hapus saja biar nggak bingung. Nanti ini nggak ada hubungannya sebenarnya sini ya. Ini delete, nggak ada hubungannya biar nggak bingung. Oke. Nah, kita ikuti kemudian masuk ke sini ke bawahnya. Ya. Ini perintah-perintahnya ikuti saja seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini. Ya, cukup jelas ya. Tadi di print screen kita ikutin saja, akan lebih mudah ya. Tidak dibahas secara detail. Nah, kemudian kita masuk. Nah, tadi kalau seperti ini tadi kan menjadi seperti ini datanya. Oke. Oke, sekarang kita hapus filternya. Sekarang kita masukkan kalau ke dalam query ya tadi seperti ini, masukkan dalam query. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kita sekarang buka bagaimana cara menampilkan data dalam query tadi ya. Oke. Rumusnya ya ini seperti ini ya. Kurang lebih sama ya, ada kesamaannya sedikit ya. Oke, kita dari awal mulai dari sini yang tadi tampilkan di query. Oke, bisa di print screen ya. Oke, bisa di print screen lagi. Bisa di print screen sampai di sini. Nah,
Jadi intinya adalah tadi di query pilih data ya. Query pilih data sudah munculkan. Nah, di sini adalah yang dipilihkan adalah string nama dokumennya. Nama dokumennya tadi apa? Itu yang akan muncul ya, yang akan dipilih ya dari loopingnya tadi. Ya. Jadi kadang-kadang kita hanya copy paste saja di sini ya, copy paste informasi ini dan diketikkan seperti eh, ya apa ya, mengetikkan sama persis ya, ya sampai tanda petik, ya, petik tunggal dan sebagainya itu diperhatikan ya. Kemudian simbol-simbol yang lainnya sehingga nanti kalaupun nanti dia salah dia akan memunculkan error ya. Error yang perlu mungkin kita perbaiki spellingnya ya atau tata tata bahasanya ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita tes lagi seperti ini. Dia harusnya tidak ada kesalahan ya. Oke. Ya, cukup jelas. Nah, oke. Kemudian poin-poin yang lain ya, misalkan kalau kita melakukan update, ya update seperti ini, kita tinggal melingkan saja, ya, ya. Di sini, ya, seperti ini ya. Bagaimana caranya membuka sebuah eh, ya, sebuah form yang tadi ya. Di sini misalkan namanya formnya adalah form target doc oke, ya target doc ya. Kemudian tanda petik, koma, 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 seperti ini. Ya, ini adalah untuk ya kalau dia formatnya adalah string ya atau teks ya. Kita menggunakan seperti ini, bisa di ini jadi ini linknya ke sini ya. Ya, kebetulan di sini adalah ini adalah form yang currentnya, ini adalah form yang baru saja dibuka ya. Jadi ini field pada form yang baru saja terbuka, ini adalah form sumbernya ya. Jadi seperti itu tujuannya perbedaannya. Nah, kalau kita misalkan nanti kita tidak menggunakan menggunakan number, maka di sini tanda tanda petiknya ini kita hilangkan ya. Petik tunggal kita hilangkan. Ya, jadi tombol di sini juga hilang. Ini hilang, ini hilang. Tanda petik tunggalnya hilang. Perbedaannya kalau kita menggunakan number ya. Sehingga di sini begitu pas kita klik tombol ini ya, boleh dia akan langsung muncul link sesuai dengan doc number ya. Oke. Nah, di sini kita buat ya sumbernya adalah sama ya tabel dokumen. Nah, tapi di sini eventnya adalah event prosedurnya pada on opennya. Nah, oke. Ada yang bisa seperti ini biasanya dibuat ya. Set me record set screen active form record set. Ya. Ada juga yang kadang-kadang dia membutuhkan seperti itu. Oke. Ya, otomatis sehingga tapi di sini fieldnya juga kita sesuaikan ya. Nah, ini juga sama ini. Ya, sama ya. Ini harusnya juga kita samakan ini. Ya, seperti ini. Ya, biar tidak membingungkan. Ya, seperti itu contohnya ya. Nah, ya, demikian tutorial dari kami untuk pembuatan filtering data dokumen ini. Ya, sekali lagi memang kita perlu membuat apa ya, latihan-latihan sendiri ya. Uh, dan pastikan nanti dengan melakukan sendiri, praktek sendiri kita akan tahu ininya kesalahan-kesalahan di mana. Oke, saya kasih bonus sedikit ya untuk ini. Nah, ini namanya misalkan list counties ya. Ini untuk melihat total pilihannya. Ya, rumusnya cuma gini saja. Ya, ya, list counties titik time selected titik count. Ya, oke. Ya, jadi, nah di sini untuk pilih semua. Ya, seperti ini saja perintahnya. Bisa di print screen.
Oke, cukup jelas. Nah, dia akan bisa memilih semua. Kemudian ini ya untuk membuat ini namanya adalah filter title ya. Ini untuk membuat maju. eh, Sebenarnya sudah ada di video yang lain, yang pokoknya saya tidak detail saya jelaskan. Ya, ini event prosedurnya. Nah, seperti ini. Kalau untuk membuat dokumen seleksi maju, nah seperti ini. Oke. Kemudian kalau membuat seleksi mundur, seperti ini. Ya, bisa di print screen langsung. Oke. Ya, cukup jelas ya. Di sini juga ada tambahan untuk after update-nya. Ya, after update seperti ini. Ya, cara buat after update. Saya geser sedikit. Ini sebenarnya adalah hanya untuk membuat raw source-nya. Form pilihan. Ini pasti perhatikan ya. Ada tanda seru dan ada tanda titik ya. Oke, dilihat di sini. Nah, sampai di situ. Nah, oke, cukup jelas ya. Bisa di print screen juga. Nah, ini. Sini. Oke, record source-nya. Oke, sampai di situ. Oke, bisa. Nah, oke. Nah, ini filter title. Ini adalah tadi namanya filter title ya. Ya, saya contohkan satu saja. Oke, demikian tadi cara kita membuat filtering data dokumen pada form dan query. Ya, terima kasih sudah bersabar dan selalu mengikuti video-video kami tutorialnya. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe ya. Sekali lagi, dengan bantuan Anda, maka kami juga akan terus membuat terobosan-terobosan baru, bagaimana caranya membuat tutorial sehingga kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, and share, dan kalau ada yang perlu dibahas, silakan hubungi kami di 0812 7740 3909 di WhatsApp ya. Terima kasih, sampai jumpa.